Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bahtiar, NIM 13.020.21.028, kelas A5. Saya akan menjelaskan tugas logika informatika nomor 1. Ya, saya akan menjelaskan soal logika informatika nomor 1. Ya, dimulai di sini kita melihat kata pemisalan. Di kata pemisalan kita melihat 4 kalimat yang dimana setiap kalimat tersebut mempunyai sebuah simbol yang ditandai dengan huruf. Yang pertama, simbol P menandakan bahwa Fairo sedang bermain di kolam. Yang kedua, simbol Q menandakan bahwa Fairo ada di dalam rumah. Yang ketiga, simbol R menandakan bahwa Fairo sedang mengerjakan PR. Dan yang keempat, simbol S yang menandakan Fairo sedang mendengarkan radio. Setelah melihat keempat simbol tersebut, kita akan mengenali terlebih dahulu simbol-simbol logika informatika. Mengapa demikian? Sebab ketika menjawab kedua soal ini, kita terlebih dahulu melihat simbolnya agar kita dapat menjawab apa arti dari soal tersebut menggunakan simbol. Yang pertama, mohon maaf saya telah menuliskan keempat simbol tersebut untuk mengefisienkan waktu agar tidak terlalu lama. Nah, di sini kita melihat simbol negasi yang di mana simbol tersebut berbentuk gambar cacing. Yang kedua, simbol konjungsi yang menandakan seperti gambar gunung atau kerucut. Yang ketiga, simbol disjungsi menandakan seperti kebalikan dari simbol konjungsi. Yang keempat, implikasi yang menandakan simbol panah yang dimana di ujung panah tersebut saling berlawanan arah. Ya, setelah melihat simbol-simbol tersebut, pasti kalian heran atau bingung mengapa di setiap simbol tersebut saya menuliskan kata tidak, dan, atau kata maka atau jika. Ya, saya akan menjelaskannya setelah memasuki soal nomor A. Di soal nomor A, Fairo tidak ada di dalam rumah. Berarti Fairo bermakna atau bersimbol di kata kui. Jadi Fairo tidak ada di dalam rumah. Nah, mengapa di sini terdapat kata tidak? Kata tidak tersebut masuk ke dalam simbol negasi. Ya, setelah mengetahui simbol negasi itu bermakna kata tidak, jadi kita memasukkannya ke dalam soal tersebut. Jadi Fairo tidak ada di dalam rumah, berarti negasi kui. Ya, setelah menjawab kalimat Fairo tidak ada di dalam rumah, kita melanjutkan menjawab ia sedang bermain di kolam. Ya, di sini saya telah menambahkan atau sudah menuliskan kata maka. Ya, di sini mengapa demikian? Karena kata ia tersebut dapat menggantikan kata maka, atau kata maka dapat menggantikan kata ia, dan kata maka tersebut memasuki di simbol implikasi. Ya, di sini kita sudah melihat simbol implikasi yang bermakna maka atau jika.
Jadi, ia atau maka sedang bermain di kolam. Sedang bermain di kolam, kita melihat masuk ke simbol P. Jadi, kata maka tersebut masuk di implikasi. Jadi, implikasi P, kita masuk implikasi kita telah mengetahui tandanya seperti seperti tanda panah yang berlawanan arah. Negasi P ya, negasi P mohon maaf, ini adalah implikasi P. Jadi negasi Q implikasi P. Setelah itu sambil mendengarkan radio, berarti dan mendengarkan radio. Kata sambil dapat juga kita mengubahnya ke dalam kata dan kata dan tersebut masuk ke simbol konjungsi yang berbentuk gambar kerucut. Jadi dan berarti P konjungsi S. Ya, negasi Q implikasi P konjungsi S. Tak lupa kita menandakan garis tutup kurung untuk memisahkan kata pertama dengan kata kedua atau kalimat pertama dengan kalimat kedua. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor soal nomor 2 atau soal B. Jika Fairo ada di dalam rumah, berarti P. Kita melihat simbol P, yaitu Fairo sedang jika Fairo ada di dalam rumah, kita melihatnya ke simbol Q. Di sini Q, Fairo ada di dalam rumah. Di sini jika Fairo ada di dalam rumah, berarti simbol Q dan ia tidak mendengarkan radio. Di sini kita melihat kata dan, berarti kata tersebut masuk ke konjungsi. Berarti Q konjungsi. Kita juga melihat kata tidak, berarti kita menaruh kata simbol negasi setelah kata simbol konjungsi. Sebab kita sudah mengetahui simbol negasi itu menandakan kata tidak. Berarti Q konjungsi negasi S. Ia tidak mendengarkan radio dan ia tidak mendengarkan radio. Kata radio memasuki ke simbol S. Jadi S. Ia pasti mengerjakan PR. Di sini kita sudah mengetahui dari soal nomor 1 atau bagian A, kata ia dapat menggantikan kata maka dan kata maka dapat menggantikan kata ia. Dan kata maka masuk ke dalam simbol implikasi. Jadi Q konjungsi negasi S implikasi R ya. R. Tak lupa pula kita menandakan garis kurung untuk memisahkan kata pertama dengan kata kedua atau kalimat pertama dengan kalimat kedua. Ya. Jadi jika Fairo ada di dalam rumah dan ia tidak mendengarkan radio, ia pasti mengerjakan PR. Jadi Q konjungsi negasi S implikasi R. Ya, begitu. Sekian dari penjelasan logika informatika soal nomor 1.
Kita beralih ke soal nomor 2.